Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Cita-cita terbesar kita sebagai seorang mukmin adalah menjadi penghuni surga. Dan surga yang kita inginkan tentu surga yang terbaik, yang paling istimewa, yang paling bagus. Karena itulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau kalian minta sesuatu, maka mintalah yang terbaik. Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Tentu, menjadi penghuni surga Firdaus ada harga yang harus dibayar. Bukan dengan uang, bukan dengan materi, bukan dengan dolar, bukan dengan rupiah, ya. Tapi lebih mahal dari itu semua. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa barang yang Allah tawarkan kepada kita dalam bertransaksi itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu adalah surga. Lalu apa harga yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan surga Firdaus ini? Satu di antaranya adalah memelihara, menjaga, menunaikan amanah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang terhadap amanahnya, terhadap janji-janjinya, mereka memelihara, mereka menjaga, mereka merawat, dan mereka menunaikan. Kalimat yang sangat luar biasa saat Allah menggambarkan kriteria karakter penghuni surga Firdaus. Allah menggunakan kalimat ra'un dari kata ro'a, yar'a, ri'ayah. Ri'ayah artinya menggembala, merawat, menjaga, melindungi. Demikian juga dari kata ro'a, yar'a ini diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi kata rakyat, ra'iyah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Memelihara amanah, bertanggung jawab kepada amanah. Bab yang sangat luas di dalam agama kita, dalam ajaran kita, karena amanah yang Allah maksud bukan hanya sekedar dititipkan barang kemudian dikembalikan kepada pemilik barang. Bukan hanya sekedar amanah material, tapi ada amanah yang jauh lebih besar dari itu semua. Ada amanah yang ditolak oleh makhluk yang jauh lebih besar dari kita. Dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, Allah menggambarkan bagaimana tiga makhluk besar, tiga makhluk yang dahsyat, tiga makhluk yang jauh lebih kuat dari manusia: langit, bumi, dan gunung. Ya. Langit yang sangat besar, kemudian bumi dan gunung. Semuanya menolak amanah yang Allah tawarkan. Dalam surat An-Nazi'at, Allah bertanya kepada kita, "A'antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah kalian, wahai manusia, yang lebih dahsyat penciptaannya ataukah langit?
A'antum asyaddu khalqan amis sama. Tentu ukuran langit masih belum bisa dijangkau oleh manusia, masih belum bisa dijelajahi oleh manusia. Yang terlihat oleh teknologi manusia masih belum bisa dijelajahi, ya, baru terpantau oleh teleskop. Tapi untuk dijelajahi belum ada teknologi yang mampu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung yang begitu kuat, begitu kokoh, begitu dalam akarnya. Kemudian kata Allah, 3 makhluk ini menolak amanah yang Allah tawarkan. Fa'abayna an yahmilnaha. Ikhwati man rahimakumullah, penolakan yang terjadi tidak sama dengan penolakan saat Allah memerintahkan sujud kepada iblis. Saat Allah perintahkan makhluk surga untuk sujud, yang menolak adalah iblis. Aba. Perbedaannya, penolakan iblis itu disertai dengan kesombongan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Adapun penolakan langit, penolakan bumi, dan penolakan gunung tidak disertai dengan kesombongan. Menolak karena memang khawatir, takut, tidak sanggup untuk menunaikannya. Kata Allah, fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Kalau iblis aba wastakbara, menolak dan sombong. Kalau langit, bumi, dan gunung, abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, menolak dengan kerendahan diri, ya, khawatir tidak sanggup menunaikan amanah ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, di saat 3 makhluk Allah yang sangat luar biasa ini menolak amanah, menolak untuk menerima amanah yang Allah tawarkan, tiba-tiba makhluk yang jauh lebih kecil, yang jauh lebih lemah, kemudian memikul amanah yang Allah tawarkan. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Dan manusia kemudian memikul amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Ditutup ayat ini dengan firman, sesungguhnya manusia itu banyak yang zalim, sangat zalim, dan sangat bodoh. Zalum, jahul. Ikhwatu iman rahimakumullah, amanah apakah yang ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, ditolak oleh gunung, sementara dipikul oleh manusia? Amanah ini banyak orang yang kemudian gara-gara amanah ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim, zalum bahkan. Amanah ini menyebabkan banyak manusia yang kemudian menjadi jahul, orang yang jahil. Banyak orang yang mengabaikan amanah yang sudah Allah titipkan, dan juga banyak orang yang tidak menyadari amanah yang sudah Allah pikulkan. Ada orang yang zalim yang tidak mau memikul amanah padahal dia mengetahuinya. Ada orang yang tidak menyadari kalau dia adalah pemangku amanah. Zalum, jahul. Yang zalum, yang tahu tapi tidak mau menjalankan, menunaikan. Jahul, yang tidak menyadari. Semoga kita bukan termasuk orang yang tidak mau menunaikan, dan juga tidak termasuk orang yang tidak menyadari ada amanah besar. Amanah inilah yang kemudian dirawat dan dijaga sebagai harga untuk masuk surga Firdaus. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di samping amanah-amanah lain, amanah yang sifatnya material, amanah mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya. Amanah yang sifatnya material seperti ini
pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peristiwa hijrah yang sangat luar biasa. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Kemudian diminta supaya Ali tidur di kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan supaya Ali menggunakan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah saat tidurnya, dan Rasulullah menenangkan pada Ali bin Abi Thalib bahwa tidak akan ada kejadian apa-apa. Jangan khawatir, tidak ada peristiwa yang perlu dikhawatirkan, tidak ada peristiwa yang perlu ditakutkan. Singkat cerita, Rasulullah keluar dari rumah, kemudian menuju ke Abu Bakar. Dari Abu Bakar kemudian berangkat menuju ke Gua Thur. Ali bin Abi Thalib, beliau berada di rumah Rasulullah dan dikepung oleh 10 pemuda dengan senjata yang sangat tajam. Sebelum Rasulullah meninggalkan Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, jangan lupa engkau mengembalikan barang itu. Barang itu disebutkan satu persatu oleh Rasulullah dan diminta untuk dikembalikan barang tadi kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemilik barang yang menitipkan benda-bendanya di rumah Rasulullah adalah orang-orang yang mereka ikut bersekongkol membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di satu sisi Rasulullah diancam pembunuhan oleh orang-orang musyrik Mekah. Di sisi lain, yang mengancam ini menitipkan barang di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak bisa menemukan orang yang jauh lebih dipercaya untuk dititipkan barang. Kalau muncul pertanyaan, kenapa orang-orang Mekah menitipkan barangnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu di antara sebabnya, kebiasaan orang Mekah adalah rihlatash syita'i was-saif, melakukan perjalanan dagang musim panas dan musim dingin. Musim panas mereka berangkat ke Syam, ke utara. Musim dingin dari Mekah mereka berangkat ke Yaman. Dan perjalanan dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman, menghabiskan waktu sekitar 1 bulanan. Sehingga mereka tidak bisa membawa semua barang berharga dalam perjalanan dagang. Mereka harus menitipkan barang ini ke orang yang bisa mereka percaya. Siapa yang mereka percaya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah dikenal sebagai sosok yang bisa dipercaya, orang yang sangat amanah, al-amin. Dan kali ini pun, setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau masih tetap dipercaya. Orang musyrik, mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi mereka percaya kalau barangnya akan dijaga oleh Rasulullah SAW. Di sini kita melihat bagaimana orang-orang musyrik itu mengalami kepribadian ganda, split personality. Di satu sisi mereka menolak apa yang jadi ajakan Rasulullah, mendustakan Rasulullah, tapi di sisi yang lain mereka nggak bisa menemukan orang yang paling bisa dipercaya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, orang-orang yang menitipkan barang ini adalah orang yang bersekongkol ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga meskipun beliau akan dibunuh, beliau tidak membawa barang titipannya ke kota Madinah. Mungkin kalau kita, ya, kalau bukan Nabi, kalau kita, barang Anda ada di saya dan Anda macam-macam dengan saya, barangnya saya bawa. Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan satu bab besar dalam amanah material ini, mengembalikan barang titipan ini, dalam satu hadis yang begitu luar biasa. Kata beliau, Adil amanah
ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Orang lain berkhianat kepada kita, kita dilarang berkhianat kepada orang tersebut. Orang percaya kepada kita, maka kita diperintahkan menunaikan dan menjaga kepercayaan tersebut. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, tolong kembalikan barang ini ke si fulan, dan ke si fulan. Dan tolong kau tidur di kasur ini dengan selimut yang biasa dipakai dan tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Rasulullah keluar dari rumah. Rasulullah kemudian ke Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib di dalam rumah Rasulullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatul iman rahimakumullah, kiranya kalau kita di posisi Ali bin Abi Thalib saat itu mungkin tidak bisa tidur dengan tenang, tidak nyaman. Ya. Pernah Ali bin Abi Thalib kemudian ditanya perasaannya saat tidur di kasur Nabi, sementara ancaman itu sangat nyata ada di luar rumah Nabi. Bagaimana perasaan beliau saat tidur di kasur Rasulullah SAW? Kata beliau, saya tidak pernah merasakan kenyamanan tidur seperti tidur di kasurnya Nabi. Loh, bukannya di luar begitu banyak, ada 10 pemuda yang siap membunuh, menghunuskan pedang tajamnya. Apa yang membuat ketenangan batin dirasakan oleh beliau? Kata Ali bin Abi Thalib, mata memang melihat ada sekumpulan pemuda di luar rumah, mata memang melihat ada pedang yang dipegang oleh pemuda tadi, akal memang memikirkan bahwa pedang itu sangat tajam, tapi hati meyakini kalau lisan Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Kalau Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan ada madarat, tidak ada keburukan, maka telinga yang mendengar sabda Nabi jauh lebih dipercaya daripada mata yang melihat pedangnya orang-orang musyrik Mekah. Masya Allah. Ikhwati iman rahimakumullah. Ternyata 10 pemuda ini memang merangsak masuk ke rumah Rasulullah dan diobrak-abrik rumah Rasulullah. Kemudian ditanya Ali bin Abi Thalib, mana Muhammad? Kata Ali bin Abi Thalib, pergi dari rumahnya. Ditinggalkanlah Ali bin Abi Thalib tanpa terjadi pembunuhan, persis seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan semua barang yang ada di rumah Rasulullah SAW. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatul iman rahimakumullah, sekiranya kita pernah mengambil barang milik orang lain, meminjam barang milik orang lain, maka niatkan mengembalikan barang pinjaman sebagai harga yang akan kita bayar untuk menjadi penghuni surga. Ini bagian dari amanah terkecil. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Pinjam pulpen kemudian kembalikan. Pinjam buku catatan kemudian kembalikan. Pinjam uang pun dikembalikan. Bahkan terkait dengan pinjaman uang ini, ya barang milik orang lain yang ada di kita, urusannya tidak selesai di dunia saja, urusannya akan terus terbawa sampai ke akhirat. Ya, karena urusan amanah bukan sekedar urusan duniawi, tapi urusan ukhrawi. Hak milik orang lain yang harus kita tunaikan itu ternyata menjadi penghalang seseorang masuk surga, meskipun orang itu adalah seorang mujahid, seorang yang mati syahid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam amanah ini setidaknya ada 2 hak yang mesti kita tunaikan. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan hak yang kedua adalah hak hamba Allah Subhanahu wa taala. 2 hak yang menjadi beban amanah di pundak kita, hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Orang yang menjadi penghuni surga Firdaus adalah orang yang mampu merawat, menjaga, melindungi, dan menunaikan 2 hak ini. Apa saja hak Allah? Hakikatnya, tidak ada yang kita miliki di dunia ini kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mata bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Telinga bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Akal, otak, kepala bukan punya kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya diberikan hak guna pakai, yang pada akhirnya kita akan kembalikan kepada Allah karena semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembalikan semuanya kepada Allah. Sehingga ada hak Allah di mata kita, ada yang harus kita tunaikan di anggota tubuh kita, di panca indera kita. Orang yang tidak menunaikan amanah atau orang yang berkhianat pada hak Allah dalam tubuhnya adalah orang yang menggunakan matanya untuk melihat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Orang yang melihat aurat orang lain, orang yang mentajassusi, ya, orang yang memata-matai orang lain, mencari-cari kejelekan orang lain adalah orang yang tidak menunaikan amanah kepada Allah, hak Allah yang ada di matanya. Orang yang tidak menggunakan telinganya seperti yang Allah perintahkan adalah orang yang tidak menunaikan hak Allah, amanah Allah dalam telinga. Telinga ini amanahnya adalah mendengar yang baik-baik. Maka orang yang senang mendengarkan ghibah, senang mendengarkan gosip, senang mendengarkan pembicaraan yang negatif adalah orang yang tidak amanah di telinganya. Telinganya tidak amanah. Lidah, amanah lidah ada dua. Falyaqul khairan aw liyasmut. Amanah lidah itu berbicara yang baik atau diam. Tidak amanah kalau orang berbicara yang buruk, berbicara kotor, ghibah, ya, kemudian mencela, mengejek, memanggil dengan sebutan dan julukan yang buruk. Ini bentuk khianat dalam hak Allah di lidah kita. Akal fikiran, hak akal kita adalah diisi dengan husnul dzan, diisi dengan prasangka yang baik, diisi dengan hal-hal yang positif. Amanah akal adalah iqra. Amanah akal adalah mengisinya dengan wawasan, mengisinya dengan ilmu pengetahuan. Orang yang tidak menunaikan amanah adalah orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang yang tidak mau menunaikan hak otak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kaki, perut, semuanya adalah amanah, hak milik Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Dan begitu banyak hak Allah yang mesti kita tunaikan. Salat adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Ibadah adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Sehingga walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan para penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang memelihara amanahnya. Di antara amanah yang mesti dipelihara adalah menunaikan hak Allah dalam ibadah. Sehingga orang yang meninggalkan ibadah adalah orang yang khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dalam kondisi kalian mengetahui. Ikhwati iman rahimakumullah. Ada hak Allah dan ada juga hak hamba Allah. Hak Allah, kita menjalankan apa yang sudah Allah pikulkan, ya, dalam ibadah, dalam tugas kita menjadi khalifah, dalam menggunakan anggota tubuh sesuai dengan perintah. Hak hamba Allah juga mesti kita tunaikan. Terutama hamba Allah yang banyak memberikan keistimewaan, keutamaan, dan manfaat bagi kita. Orang pertama, ya, hak hamba Allah pertama yang harus kita tunaikan adalah hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja hak Rasulullah yang harus kita tunaikan? Amanah dari Rasulullah yang harus kita tunaikan.
Ikhwata iman rahimakumullah, Rasulullah menitipkan agama ini, ya. Rasulullah menginginkan agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang ikut serta mengambil bagian untuk menjaga agama ini. Sebagai contoh misalkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini bentuk amanah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berbicara tanpa ada dasarnya, kemudian mengatasnamakan diriku, mengatasnamakan Rasulullah, maka silahkan cari tempat duduknya di neraka. Amanah yang harus kita jaga. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu yang kita sampaikan kepada umatnya Rasulullah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, itu yang kita sampaikan kepada umatnya Rasulullah. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang, apa adanya. Dari Rasulullahnya A, kita sampaikan A. Dari Rasulullahnya B, kita sampaikan B. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sehingga menjalankan Al-Quran, menjalankan perintah Allah adalah menjalankan amanah. Menjalankan sunnah Rasulullah juga dikategorikan amanah. Menyampaikan apa adanya wahyu Allah dan sabda Rasulullah juga bagian dari menjaga amanah. Dan amanah ini amanah yang sangat besar. Hukukul ibad yang pertama, hukuk kita kepada Rasulullah atau menunaikan amanah yang kita pikul kepada makhluk yang sudah banyak memberikan manfaat kepada kita. Yang kedua, kepada orang tua. Ya. Begitu banyak amanah yang orang tua kita titipkan kepada kita. Ya. Kemudian amanah kepada lingkungan sekitar, amanah pasangan, amanah keluarga, dan seterusnya. Sehingga kita memahami bahwa walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ternyata pintu yang sangat luas, bab yang sangat lebar, ya. Bukan hanya sekedar mengembalikan barang kepada orang yang sudah menitipkan kepada kita. Jauh lebih dari itu semua. Ibadah adalah amanah, taat adalah amanah, menjalankan sunnah adalah amanah, menyampaikan dalil apa adanya juga amanah, kemudian merawat anak juga amanah, mendidik mereka juga amanah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan amanah-amanah ini, sehingga Allah kategorikan kita sebagai orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.